Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilhan Ervito. Kampus saya berasal dari Purworejo, yaitu Yayan Malawi Purworejo. Hari ini saya akan mempresentasikan pengantar hukum acara perdata dari mata kuliah hukum acara perdata yang dibimbing langsung oleh Ibu Meli Dwi Yuniar SHMH. Di sini di kelompok saya ada 4 orang. Yang pertama Mas Hasan, saya sendiri yang kedua, dan ada Mas Rofik dan Mas Aditya. Di rumusan masalah ini kita mendapatkan 5 rumusan masalah ya. Yang pertama yaitu apa pengertian dari hukum acara perdata, yang kedua sejarah hukum dari hukum acara perdata tersebut, yang ketiga tentang tujuan dan sifat hukum acara perdata, yang keempat pengadilan dan peradilan, yang kelima susunan dan kekuasaan badan peradilan. Apa itu hukum acara perdata? Menurut Sudikno Mertokusuma, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material. Hukum perdata sendiri, hukum acara perdata adalah yaitu serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana agar aturan-aturan dalam hukum perdata dilaksanakan atau ditaati oleh para pihak, sehingga hukum acara perdata dikatakan sebagai hukum formal, sedangkan hukum perdata adalah hukum material. Nah, gini gampangnya, kalau hukum acara perdata itu adalah tata cara melakukan hukum perdata itu sendiri. Biasanya hukum acara perdata ini juga bisa disebut dengan hukum formal, sedangkan hukum perdata adalah hukum materi. Nah, di hukum acara perdata ini kita membahas tentang tata cara yang harus dilakukan dalam menjalankan hukum perdata atau hukum material ini. Sedangkan hukum perdata sendiri itu adalah hukum material itu sendiri, seperti undang-undang. Contohnya itu seperti pernikahan, perceraian dan yang lain-lain. Saya bingung mau ngomong apa. Nah, kita ini baca aja soal sejarah hukum acara perdata ya. Awalnya HIR itu disebut Indonesia Reglement, yang berarti reglement ya untuk golongan bumi putra, dan dirancang oleh Mr. H.L. Wieser. Reglement Indonesia atau IR ditetapkan pada 5 April 1848 dan berlaku mulai 1 Mei 1848. Nah, pada masa Hindia Belanda, pengadilan dibagi menjadi peradilan untuk golongan bumi putra dan bumi putra, golongan Eropa, peradilan untuk golongan Eropa dan bumi putra, dengan struktur yang berbeda di Jawa, Madura, dan daerah luar Jawa. Di luar Jawa dan Madura, pada tahun 1927, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan Reglement for the Buitenwest atau RBG, mengeluarkan RGB untuk memastikan kepastian hukum acara golongan bumi putra dan timur asing. Dengan RGB terdapat 3 jenis reglement hukum acara. Yang pertama yaitu BRP untuk golongan Eropa, yang kedua HIR untuk golongan bumi putra di Jawa dan Madura, dan yang ketiga adalah RBG untuk golongan bumi putra di luar Jawa dan Madura. Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, peraturan hukum acara masih mengikuti ketentuan yang berlaku saat pemerintahan Jepang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 1945 dan peraturan pemerintah yang relevan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan sifat hukum. Tujuannya sendiri dari hukum acara perdata ini adalah mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Yang kedua, mempertahankan hukum perdata material itu sendiri. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Dan sifat dari hukum ini adalah memaksa, mengikat para pihak yang berperkara, dan ketentuan-ketentuan yang ada. Peraturan hukum acara perdata harus dipenuhi. Jadi sifatnya itu mengikat dan memaksa, dan harus dipenuhi juga, tidak boleh dilanggar. Yang kedua adalah mengatur peraturan-peraturan dalam hukum acara perdata. Nah,
Kita bisa lihat di sini perbedaan dari pengadilan dan peradilan. Menurut R. Subukti dan R. Citro Sudibyo memberi definisi pengadilan dan peradilan. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang. Peradilan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Yang selanjutnya adalah susunan dan kekuasaan badan peradilan. Yang pertama itu perkara sengketa beracara. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Tugas hakim dalam hal ini adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam bidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Yang kedua, dasar hukum dari lingkungan peradilan sendiri. Menurut amandemen pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 bagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 junto pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Kekuasaan hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari yang pertama yaitu peradilan umum, kedua peradilan agama, ketiga peradilan militer, dan yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika agak belibet ngomongnya, mohon maaf Ibu Meli. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.